Dibawa Wewe Gombel ke Singapura. Ini adalah kisah yang menimpa Umar yang terjadi pada tahun 2019. Saat itu Umar baru saja pindah ke sekolah di Jakarta, ikut dengan Pak Zainuddin, bapaknya yang baru saja dapat promosi jabatan baru, dan otomatis harus pindah ke Jakarta. Karena papanya pindah tugas ke Jakarta, otomatis Umar yang sang anak yang saat itu baru kelas 2 SMP juga harus ikut pindah ke Jakarta. Di Jakarta, Umar memilih sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 12 di daerah Jakarta Barat. Hari itu adalah hari ke-6 Umar menikmati bangku sekolah baru. 5 hari ke belakang, Umar berangkat sekolah selalu diantar oleh Mang Yono, supir keluarga. Tapi hari itu, Mang Yono izin tidak masuk kerja, karena mau mengantar istrinya pergi berobat. Jadi terpaksa Umar naik metro mini. Umar berangkat pagi-pagi sekali jam 5:30. Sebab kalau tidak bisa-bisa terlambat datang ke sekolah dan bisa dihukum oleh Pak Muhammad, guru matematika yang killer dan giliran jam pertama. Buat Umar, naik metro mini adalah pengalaman pertama dalam hidupnya, sebab sejak kecil dia selalu memperoleh kemanjaan dalam segala hal. Maklum, papanya adalah seorang pejabat, baik waktu masih di Semarang maupun sekarang setelah di Jakarta. Penumpang metro mini saat itu padat banget, maklum jam orang-orang berangkat kerja dan sekolah. Umar juga nggak kebagian tempat duduk dan terpaksa berdiri desak-desakan dengan penumpang lainnya. Sudah padat, macet pula. Penderitaan yang benar-benar lengkap. Baru beberapa saat ada di atas metro mini, badan sudah basah kuyup oleh keringat yang bercampur juga dengan keringat penumpang lain yang berdiri di sampingnya. Sampai di daerah Kebonjeruk, para penumpang mulai banyak yang turun. Kernet teriak-teriak sambil mukulin besi dengan duit logam. Stop! Umar juga berteriak ngikutin teriakan penumpang lain yang mau turun. Mobil berhenti, orang mulai berdesakan turun. Umar juga ikut berdesakan, tapi ketika ini, tiba-tiba sebuah tangan muncul depan muka Umar dan narik tangan Umar. Membawanya melesat terbang dari situ. Umar syok dan menengok. Umar tambah kaget melihat sosok wajah orang yang sedang membawanya terbang. Seorang perempuan berwajah cantik tapi pucat. "Kamu siapa?" tanya Umar gemeteran. Perempuan cantik itu menjawab sambil senyum, "Aku Wewe Gombel." Umar kaget lagi, tapi perempuan cantik itu senyum menenangkan. "Jangan takut, gak semua hantu jahat. Aku Wewe Gombel baik dan akan membawamu bersenang-senang." Perempuan cantik itu senyum lagi seraya mempercepat terbangnya. Umar tetap terkejut dan berusaha teriak minta tolong. Umar teriak sekuatnya untuk meminta tolong, tapi sepertinya tak seorang pun yang mendengar teriakannya. Umar dan perempuan cantik itu terus mengangkasa dengan kecepatan super tinggi, seperti Aladin yang naik sajadah terbangnya. Mata Umar nengok ke bawah, melihat kendaraan-kendaraan lain yang berseliweran ke sana kemari. Pokoknya dari tempatnya berada, Umar bisa melihat kesibukan Jakarta di waktu pagi. Tapi Jakarta seperti tidak melihat Umar. Ada perasaan ngeri, tapi kadang juga Umar menikmati pengalaman barunya itu. Terbang digendong perempuan cantik berwajah pucat yang kelak akan dia kenal sebagai Wewe Gombel. Hingga akhirnya perempuan itu menukik turun. Umar tanpa sadar mengeratkan pelukan ke tubuh perempuan cantik yang pucat itu. Saat menukik cepat, Umar jadi ketakutan dan memejamkan kedua matanya. Pas perempuan itu berhenti dan mendarat, Umar membuka matanya. Ternyata Umar sudah berada di dalam sebuah gedung yang kemudian dia kenal sebagai Plaza Indonesia. Umar takut, tapi perempuan cantik itu kemudian berkata dengan setengah berbisik, "Jangan takut, kamu aman bersamaku." Umar hanya diam dan memandang wajah perempuan cantik pucat itu. Umar memandang dengan tatapan takut. Perempuan itu tahu kalau Umar takut, lalu kedua tangan perempuan cantik itu meraih tubuh Umar dan memeluknya erat-erat. Bergumam lirih, jangan takut, aku bukan orang jahat." Umar hanya diam, tapi tidak berontak ketika perempuan itu menuntunnya ke gerai pakaian. Si perempuan cantik itu lalu mengambil sebuah pakaian dalam laki-laki dengan merek terkenal dengan bandrol harga 3 juta rupiah. Umar melongo melihat bandrol harga yang mahal itu. Memang betul orang tua Umar orang kaya, tapi nggak pernah juga membeli pakaian dalam semahal itu. Perempuan cantik itu lalu mengajak Umar pergi tanpa membayar pakaian dalam yang tadi diambilnya. Tapi anehnya tak ada yang peduli dengan kepergian mereka. Tidak karyawan, tidak juga satpam. Mereka bebas melenggang tenang keluar dari plaza itu. Sampai di luar, si perempuan cantik pucat membawa Umar terbang lagi. Kali ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Umar yang ketakutan kembali memejamkan kedua matanya.
gak ingin melihat apa-apa, takut pingsan. Sampai akhirnya Umar merasa pipinya ditepuk lembut. "Buka matamu, kita sudah sampai," terdengar suara si perempuan cantik itu. Umar membuka kedua matanya dan kaget lagi. Kali ini mereka sudah berada di dekat patung singa dan ada tulisan di beberapa sudut yang menandakan mereka sudah berada di Singapura. Umar syok, "Ini betulan kita di Singapura?" tanya Umar dengan suara terbata-bata karena masih takut. Perempuan cantik pucat itu mengangguk dan senyum lembut. Lalu si perempuan cantik mengajak Umar jalan-jalan di sekitar situ, ngajakin Umar makan, beli oleh-oleh dan lainnya. Lagi-lagi yang bikin Umar melongo karena si perempuan cantik itu tidak membayar sepeser pun untuk barang apa saja yang diambilnya dari toko. Dan yang lebih anehnya lagi, tak ada seorang pun yang protes atas tindakan si perempuan cantik itu. Lama-lama Umar yang tadinya takut sekarang malah betah. Umar tidak takut lagi. Umar malah merasa nyaman bersama si perempuan cantik berwajah pucat itu. Hari berganti malam. Umar dan perempuan cantik itu makin betah. Lupa waktu, lupa keadaan. Sekarang cerita versi Pak Zainuddin, ayah Umar. Menjelang maghrib, Zainuddin pulang dari kantor dan mendapat laporan dari istrinya kalau Umar belum pulang sekolah. Zainuddin kaget, kok bisa? Mereka jadi gelisah. Apalagi sampai malam datang, Umar tak kunjung pulang dan tak ada berita. Zainuddin yang gak tenang akhirnya nelpon sekolah Umar. Yang ngangkat telepon adalah pesuruh sekolah, yang bilang kalau di sekolah sudah gak ada siapa-siapa kecuali dirinya. Zainuddin kaget lalu dia dan istrinya coba menghubungi teman-teman kelas Umar, tapi tak seorang pun yang tahu keberadaan Umar. Hari makin malam, kedua orang tua Umar makin gelisah karena Umar tak kunjung datang. Akhirnya mereka datang ke polsek untuk membuat laporan anak hilang, tapi polisi juga tidak mau bertindak karena harus menunggu 1 kali 24 jam. Artinya harus besok pagi laporan orang tua Umar akan ditindaklanjuti. Itu pun kalau Umar tidak juga pulang. Kedua orang tua Umar sedih dan kecewa, tapi nggak ada yang bisa dilakukan kecuali pasrah dan berdoa semoga Umar cepat pulang. Sementara Umar sendiri saat itu masih asik berdua dengan perempuan cantik berwajah pucat yang memberikan banyak hadiah untuk Umar. Umar jadi benar-benar betah. Tak lama kemudian, muncul rasa rindu Umar pada kedua orang tuanya. Umar menangis kepada perempuan cantik pucat itu untuk pulang karena rasa rindu kepada orang tuanya. Tapi kata si perempuan cantik itu, nanti pulangnya kalau sudah pagi. Umar gak bisa protes lagi dan terpaksa nurut. Sementara itu di rumahnya, kedua orang tua Umar makin gelisah dan was-was. Takut Umar kenapa-kenapa. Mereka lalu mengundang para tetangga untuk tahlil di rumah mereka. Berdoa semoga Umar baik-baik saja. Umar memang baik-baik saja. Ketika di rumah ramai orang tahlilan, Umar malah sedang asik belanja di Singapura. Kata si perempuan cantik, mereka harus kasih banyak oleh-oleh buat kedua orang tua Umar. Umar senang karena orang tuanya dibelikan banyak hadiah. Meskipun semua barang yang dia ambil gak ada satu pun yang dibayar. Artinya perempuan cantik itu mengambilnya begitu saja, tapi yang punya toko gak protes. Begitulah semalam suntuk Umar dan perempuan cantik menghabiskan waktunya untuk belanja dan senang-senang. Malam berganti pagi, matahari sudah muncul di ufuk timur. Kedua orang tua Umar sudah bersiap mendatangi kantor polisi untuk minta tindak lanjut dari laporan mereka kemarin. Tapi baru saja mereka keluar gerbang, dari kejauhan muncul sosok anak muda yang berjalan gontai menuju ke arah mereka. Kedua orang tua Umar kaget. Saat anak muda itu makin dekat, wajahnya semakin jelas. Ternyata anak muda itu adalah Umar. Mama Umar langsung teriak sambil berlari menghampiri Umar. Mereka saling berteriak dan saling menghambur, kemudian peluk erat-erat diiringi tangis kebahagiaan. Mama Papa Umar yang semula hilang harapan sekarang jadi sangat senang dan bahagia. Begitu juga dengan Umar yang sangat bahagia karena bisa pulang ke rumah. Sambil menangis bahagia, Mama Umar bertanya kemana saja Umar dari kemarin baru pulang. Umar bilang kalau dirinya habis dari Singapura. Papa dan Mama Umar kaget. Umar mengangguk lalu menceritakan apa yang terjadi padanya. Dari mulai naik metro mini mau ke sekolah sampai dia pulang lagi. Sekarang kamu pulang sama siapa? Tanya Mama. Sama kakak cantik, jawab Umar sambil menengok. Mau menunjukkan perempuan cantik pucat yang tadi bersamanya. Tapi pas nengok semua kaget karena ternyata tak ada siapa-siapa di sana. Tadinya Papa dan Mama Umar gak percaya kalau Umar habis dari Singapura bersama perempuan cantik misterius. Tapi Umar memberi bukti dengan belanjaan pakaian dan barang-barang lainnya yang dibeli di Singapura.
Kedua orang tua Umar melongo bingung, ternyata gak semua hantu itu jahat ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.